memang ambisi puas itu nggak bisa dihentikan. Tapi kita udah duga dari awal kan bahwa ini akan berlangsung terus. Nanti juga akan ada ikatan alumni macam-macam perguruan tinggi akan dikerahkan juga dengan cara yang sama. Jadi kelihatannya ini Presiden Jokowi dan rejimnya ini nggak punya ide lain tuh selain meniru-niru pekerjaan Orde Baru. Kan ini semuanya teori Orde Baru tuh. Dulu juga begitu, sama kepala desa dikumpulin lalu bikin kebulatan tekad. Tapi Pak Harto bisa melakukan itu karena ada semacam kepercayaan bahwa pembangunan harus dijalankan terus-menerus gitu. Jadi teknokrat Pak Harto kompak untuk bikin itu. Kalau sekarang teknokratnya berantakan. Karena teknokratnya berantakan, dicari cara dengan ya ini amplop kepala desa pasti tebel-tebel lah. Kira-kira gitu. Ini yang disebut duit haram terakhir yang memang mesti dibagi habis kan. Pak Luhut Panjaitan, saya minta Bang jangan lupa diri deh. Abang kan dulu timnya Gus Dur yang mengajarkan keadilan dan demokrasi. Masa konstitusi mau dikhianati? Dan memang ada yang biasa berpikir untuk mengontrol Indonesia ini harus dicari tokoh-tokoh yang bermasalah secara hukum dan personal sehingga bagaikan kerbau bisa dicocok hidungnya kiri kanan. Nah, model pengelolaan politik seperti ini sangat-sangat primitif. Padahal kekuasaan model begini, kekuasaan yang illegitimate secara legal, kekuasaan yang pada dasarnya haram, tapi mereka saking greedinya, rakusnya, tetap mau ngangkangin kekuasaan, walaupun nggak ada yang nggak milih. Sudah tidak mampu, malah mau 3 periode. Di kita kan kayak gitu sebetulnya. Kalau tidak mampu, mundur kayak gitu. Musyawarah itu dikata syawara. Syawara itu artinya memeras. Dan yang keluar itu madu. Dan madu itu menyembuhkan. Jadi kalau musyawarah di parlemen, yang keluar adalah kong kali kong, itu namanya bukan musyawarah. Itu namanya kolusi, yang unholy alliances. Jadi terus menerus dialog. Angkat ini jangan kemudian dikuasai oleh oligarki ekonomi, sekelompok kecil yang menguasai kekayaan republik ini, yang harusnya secara konstitusi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, bukan warga negara Cina, bukan warga negara India, bukan warga negara Vietnam, dan bukan warga negara yang lainnya. Istana disebut halalkan segala cara demi Jokowi 3 periode. Rocky Gerung, dia berada di atas konstitusi. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut istana cenderung menghalalkan segala cara demi terwujudnya Jokowi 3 periode. Rocky Gerung menyebut Jokowi seolah di atas konstitusi sehingga dianggap memicu istana menghalalkan segala cara demi 3 periode. Rocky Gerung menilai istana seolah mengabaikan etika politik dan kejujuran karena menyadari bahwa mobilisasi Jokowi 3 periode akan berantakan. Akhirnya kita lihat bagaimana istana itu mengabaikan etika politik. Kan mereka tahu dari awal bahwa mobilisasi itu akan berantakan karena kejujuran gak dihasilkan jika tidak diawali dengan niat jujur. Kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis 31 Maret 2022. Rocky menganggap publik hanya dapat mengira-ngira mengenai tujuan yang ingin dicapai kubu istana di balik isu Jokowi 3 periode. Mantan pengajar sekaligus alumni Universitas Indonesia atau UI itu menyarankan jika Jokowi ingin masa jabatan presiden diperpanjang hingga 3 periode, dia harus mengusulkan sendiri ke MPR untuk diproses. Kita hanya bisa mengira-ngira apa yang dicapai dengan isu-isu semacam ini. Kalau memang Pak Jokowi itu ingin 3 periode, ya sudah usulkan aja ke MPR, diproses di situ, ujarnya. Meski demikian, Rocky Gerung juga kembali mengingatkan agar Jokowi tak boleh mengambil keuntungan pribadi atau kelompok di balik usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Filsuf asal Manado ini menilai wacana Jokowi 3 periode seolah menunjukkan ambisi pribadi dari mantan wali kota Solo. Kita boleh mengusulkan sesuatu tapi kita tidak boleh mengambil untung dari apa yang kita usulkan. Mau bikin GBHN, tapi bukan untuk dia sekarang. Kalau sekarang ini terlihat itu ambisi pribadi, katanya. Dengan kata lain, dia menyebut bahwa Jokowi terkesan mengangkangi konstitusi sebagaimana yang dilakukan Raja Louis pada masa kepemimpinannya sebagai Raja Perancis. Artinya dia Jokowi berada di atas konstitusi, seperti slogan Raja Perancis, "Saya adalah negara dan saya bisa atur konstitusi negara," ujar dia. Rocky Gerung juga menegaskan bahwa rakyat tidak pernah menginginkan Jokowi mendahului atau mengangkangi kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat.
Akan tetapi dia juga menilai bahwa Jokowi bisa beralibi dengan hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga. Meski demikian, dia mengingatkan agar Jokowi mengutamakan konstitusi yang bersifat normatif dibandingkan dengan hasil survei yang hanya bersifat kuantitatif. Rakyat tidak menginginkan presiden itu mendahului kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Tapi presiden bisa bilang, ya surveinya nggak bisa. Survei itu kuantitatif dan kuantitatif nggak boleh mengalahkan yang normatif, tuturnya. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia Bayu Satria Utomo menyatakan pihaknya akan membantu sebuah aksi besar-besaran apabila wacana penundaan pemilu 2024 terus bergulir. Tak hanya BEM UI, kata Bayu, BEM seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Jadi itu yang menurut saya akhirnya ini isu tunda pemilu adalah momentum untuk membuat satu dentuman besar di mahasiswa. Dan saya rasa ini adalah isu bersama yang dimana juga perlu kita perjuangkan bersama untuk kebaikan Indonesia, kata Bayu dalam webinar Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi secara daring pada Minggu. Bayu mengatakan isu penundaan pemilu merupakan isu bersama yang mengerahkan seluruh mahasiswa untuk bersatu, apalagi kata dia selama ini mahasiswa cenderung diam. Diketahui pergerakan mahasiswa besar-besaran terjadi di DPR mengesahkan rencana Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Omnibus Law Cipta Kerja, yang menurut kami memang kalau wacana terus bergulir, bahkan bukan hanya dari BEM UI, dari BEM seluruh Indonesia akan muncul satu dentuman besar dari mahasiswa yang selama ini tidak bersuara, ujar dia. Menurut Bayu, wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden akan mengarah tindakan inkonstitusional. Dalam pandangannya, mahasiswa menolak kedua wacana tersebut karena hanya akan menguntungkan oligarki yang telah menguasai pemerintah saat ini. Di mana saat ini di dalam pemerintah sudah banyak oligarki yang menguasai pemerintah, jadi eksploitasi sumber daya alam menurut akan semakin parah dengan adanya perpanjangan presiden, karena pemerintah kita saat ini dikuasai oligarki, tukas dia. Dia menambahkan dalam kajian BEM UI terkait isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, pihaknya menyoroti adanya potensi menuju kekuasaan absolut, mengutip adagium klasik, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolute. Bayu mengatakan, jika sebuah kekuasaan sudah absolut, maka dengan sendirinya akan mutlak korupsi. Jadi saat sebuah kekuasaan itu sudah absolut, maka dia korup absolut. Jadi ini mengarah pada hal-hal korup yang kemudian akan menimbulkan ketidakstabilan dalam situasi sosial dan politik, pungkas Bayu.